yang bekerja di Fasiankes dalam satu sistem, ya kan? Dia dalam sistem itu dipengaruhi oleh sosial, politik, dan konteks. Kita tahu sekali ya, mungkin banyak orang juga tahu, awal-awal tidak terdeteksi karena kita punya PP yang bisa meriksa apa itu namanya CPR itu hanya dari percetakan Kementerian Kesehatan. Padahal waktu itu reagennya itu tidak sesuai. Reagennya mereka pakai punya CDC. Ya, jadi itu mempengaruhi karena apa? Jadi orang banyak yang nggak ketangkep dan tidak terlayani, dialah sumber dari pembawa COVID-nya itu. Mohon maaf ya, saya banyak contohnya ke COVID, walaupun nanti sebetulnya banyak health apa namanya faktor risiko di tempat kerja di Fasiankes. Nah, dalam organisasi ada sistem itu. Nah, di sistem itu banyak hazard. Jadi hazardnya menjadi penting waktu kita menilai health risk assessment, harus semua hazardnya itu kita menilai. Disitulah timbul saya pakai hazard mapping dan health mapping. Ya. Hazard itu harus dikendalikan untuk minimasi risikonya supaya terkendali, diketahui penyebabnya supaya dia menjadi sehat dan selamat. Ini konsep K3 secara keseluruhan. Slide berikut. Oke, terkait dengan hazard, lihat ya ini konsep dasar kesehatan kerja. Jangan bosan mahasiswa saya menggambarkannya hazard itu ada 5 ya, lingkungan tuh fisik, kimia, biologi, ergonomi, dari pekerjaannya sendiri somatik dan perilaku. Di luar itu ada pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja yang bertujuannya bahasa berbunga, pekerjaannya sehat, bla bla bla, organisasinya profit. Dengan konsepnya apa? Konsepnya adalah manajemen risiko. Nah, manajemen risiko separuhnya itu adalah health risk assessment. Ya, analisis epidemiologi itu sebetulnya adalah kontinuitas dari health risk assessment untuk melihat frekuensi distribusi apakah ada hubungan antara pajanan, hazard sebagai variabel independen dan variabel dependennya yaitu gangguan kesehatan. Slide berikut. Bapak. Nah, ini adalah Healthy Workplace Model for Action. Saya cuma menekankan di sini, yang biru itu adalah tahap-tahapannya, how to. Harus mobilisasi, kita membentuk tim, kita menilai, kita prioritaskan apa yang menjadi paling penting, lalu plan, do, check, action. Tapi intinya di situ adalah etika dan nilai. Leadership harus engagement dan workers involvement. Jadi HRA nanti nggak bisa kita sendiri. Kita harus melibatkan pimpinan di situ, pekerjanya yang paling tahu. Slide berikut. Nah, ini adalah sebetulnya pelayanan kesehatan kerja secara keseluruhan. Anda mau mengerjakan ini, pelayanan kesehatan kerja, pencegahan primer, sekunder, tersier, ya, yang saya bagi dari 5 level of prevention, dari health promotion sampai ke diagnosis dini, sampai ke rehabilitation, itu terhadap juga specific protection-nya terhadap 5 hazard. Anda bisa tahu ini, bisa bekerja memberikan pelayanan kesehatan kerja yang terpilih kalau Anda sudah tahu hazardnya itu apa. Hazardnya makanya HRA menjadi penting. Slide berikut. Oke, saya baru masuk di intinya, risk assessment. Saya nggak tahu nih udah berapa menit ya. Ya, definisi risk assessment Anda baca saja. Ya, Anda baca saja risk assessment. Saya tolong 3 menit sebelumnya, tolong saya diingatkan. Ini risk assessment adalah bla 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 alat screening untuk mengidentifikasi. Cuma yang saya tahu bahwa ini adalah suatu step awal dari semua. Oke, slide. Itu teori saja. HRA itu saya bagi 3. HRA sederhana, HRA yang intermediate, sama HRA yang komplit ya, yang menghasilkan betul-betul tabel health risk assessment sampai ke residual risk dan predictive risk. Tapi itu kan terlalu jauh. Tapi kita sebagai dokter, sebagai orang HSE, kita bisa melakukan yang sederhana, yaitu inspeksi atau survei. Ini beda ya dengan surveillance. Kalau surveillance itu adalah survei berkali-kali.
kumpul data. Kalau survei ini sekali kita dapat tapi bisa diperbarui beberapa waktu atau kalau ada itu, oke. Wah, lalu keterganggu nih saya, maaf. Terganggu nih, maaf saya. Saya terganggu tadi ada suara apa ya? Sebentar. Oke. Oke. Nah, HRS prinsipnya adalah yang sederhana melakukan pengukuran dan penelitian secara kualitatif. Bisa dengan question. Ini yang lebih memadai ya, yang awal, yang sebelumnya. Yang sebelumnya dengan walkthrough survey. Ya, sederhana dengan walkthrough survey, itu gunakan lembar tilik, pakai survei jalan selintas. Kita tidak lihat hasadnya saja, kita juga menanyakan apa yang mereka rasakan, ya kan? Itu menggunakan panca indera, ya. Dicium, dirasakan, diraba-rasakan, dilihat apa yang ada di situ, kita catat keberadaan hasadnya. Jadi pakai checklist, nggak ada yang ketinggalan. Jadi jangan lupa hasad perilaku, nanti kelihatan waktu kita walkthrough survei, dan hasad somatik kita tanyakan dia ada sakit apa. Slide berikut. Slide berikut. Nah, ini yang lebih memadai, ini kualitatif. Sebelumnya, kecepatan nih. Nah, lebih memadai, kualitatif, kemungkinan adanya hubungan antara padanan dan dampak kesehatan, itu sudah bisa dilakukan di sini. Itu pengukuran penilaian secara kualitatif. Kita bisa diteruskan dengan kuesioner terstruktur, tentunya validitas dan reliabilitasnya harus terjamin pada similar exposure group, tentang jenis dan intensitas riwayat padanan hasad, serta keluhan atau penyakit terkait, jadi sign and symptom yang pernah dideritanya. Kita bisa tanyakan apakah didiagnosis oleh dokter. Validasi data, kita pakai teknik triangulasi. Jadi kita jangan percaya saja dengan kuesioner, isi kuesioner. Karena itu ada malingering, kalau yang suka dengar cerita saya tahu, ada secondary gate, jadi harus ada teknik triangulasi, bisa dengan observasi, bisa dengan FGD, bisa dengan in-depth interview. Nah, di sini kita bisa melakukan dugaan hubungan antara pajanan dan keluhan gangguan kesehatan. Kita menggunakan analisis frekuensi distribusi berdasarkan tempat kerja. Dalam studi epidemiologi, hasil AR ini digunakan untuk baru menegakkan hipotesis, belum membuktikan. Ya, itu kalau kita mau lihat epidemiologinya. Yang selanjutnya, level 3, slide berikut. Yang komprehensif. Nah, ini sudah memastikan secara kuantitatif hubungan antara pajanan dan dampak. Kalau ini betul-betul harus dengan epidemiologi, ya. Lakukan pengukuran secara kuantitatif. Kadar konsentrasi itu area mapping dengan personal mapping, bisa pakai direct atau indirect reading. Kalau faktor risiko ergonomi, kita pasti lihat stasiun kerjanya. Kita mungkin lihat posturnya, frekuensinya, kita pakai lembar kerja ya, dengan rula, dengan reba, dan lain-lain. Nah, tingkat pajanan ini dinilai hubungannya dengan konsekuensi penyakit yang ditimbulkan. Gangguan kesehatan yang ditimbulkan, datanya agregat. Bisa dari MCU, bisa dari apa yang kita lihat dari kuesioner, ya. Kalau memang tidak ada MCU, jadi jangan mundur. Data studi epidemiologi, hasil HR ini digunakan untuk membuktikan hipotesis. Jadi kalau mau dikasih tahu, oh ini penyakit akibat kerja atau bukan, memang harus ini. Ya, tapi untuk sekedar penggantian cukup yang di atas. Slide berikut. Izin Prof, 2 menit lagi Prof. Oke. Nah, langkah risk assessment udah selesai habis ini. Mulainya persiapan, ya, persiapan pembentukan tim, perencanaan. Nah, terus kita lakukan level 1, walkthrough survey, identifikasi hasad seperti yang saya jelaskan, itu berdasarkan literatur review, hasil MCU, kita bikin health mapping. Dan level keduanya, pengukuran dengan analisis risiko. Level ketiga udah hubungan pajanan. Hasilnya HRA, ya kan, peta hazard, peta kesehatan, dan tabel HRA yang sudah complete. Slide berikut. Nah, ini contoh identifikasi hazard, ya. Chemicalnya apa, fisikalnya apa, bla bla bla. Slide berikut. Nah, ini contohnya hazard mapping. Saya ngambil ini dari pekerjaan mahasiswa saya. Kita lihat hijau itu tandanya adalah kalau nggak salah itu chemical. Hitam itu biologi. Nah, itu nggak cukup. Kalau 1, 2, 3 itu adalah tingkatannya. 3 itu semakin berbahaya. Ini adalah layout suatu tempat kerja. Nah, tabel penjelasan harus ada di sampingnya.
di samping peta hazard untuk menjelaskan. Hazard biologinya apa? Misalnya virus, lokasinya di mana, di admitting office, di klinik, bla bla bla. Fokus perhatian itu menjadi penting. Dia akan tertular COVID-19, kurang APD, komorbid, bla bla bla. Dan siapa itu? Jadi SIG-nya adalah nakes termasuk janitor termasuk medik. Stres kerja di COVID sama juga, ya kan? Fokus perhatiannya burnout, stres, psikosomatiknya kita harus tahu. Nah, itu fokusnya juga karena kurang SDM, kurang overload, karena beban keluarga, ya. Itu nakes. Ini contoh hazard mapping. Slide berikut. Slide berikut. Ini contoh risk assessment dari Bu Anita. Silahkan dibaca. Slide berikut. Nah, hazard lingkungan kerja ini contoh tugas mahasiswa. Kalau dengan komprehensif, mestinya kita sudah bisa bikin ini menjadi tingkat risikonya kita tahu. Ini sebagai contoh saja, saya kira teman-teman sudah tahu mulai dari basic risk, residual risk, sampai ke predictive risk. Slide berikut. Slide berikut. Ya, penutup. HRA itu langkah awal dari Kesja. OH, pekerja sehat, tadi fit to work, tempat kerja sehat. Kesehatan nakes itu human capital. Kelihatan sekali sekarang di COVID. Ya, perlu tim kerja yang multidisiplin karena hazardnya banyak. Jadi kalau lagi bikin HRA, jangan sendiri, tapi tim. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Ini rujukan saya. Terima kasih banyak Prof. Meli atas materinya. Sama-sama. Baiklah. Mohon maaf. Nanti sesi pertanyaan nanti barengan ya, Prof. Barengan sama Dr. Daru. Selanjutnya kepada Dr. Daru, kami persilahkan untuk membawakan materi tentang K3RS dan fasilitas kesehatan, sekaligus bedah buku, ya dok? Iya, terima kasih Bu Moderator. Sama-sama. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, dan terutama Prof. Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dr. Daru. Terima kasih Prof. Meli. Perkenalkan juga Prof. Meli ini adalah juga salah satu Dewan Pengarah kami di Komunitas Ahli K3 Rumah Sakit bersama Prof. Umar dan Bapak Al-Fajri. Jadi Prof. Meli mohon izin untuk memperkenalkan lebih dahulu sedikit selayang pandang tentang K3 Rumah Sakit ya Prof ya. Jadi teman-teman sejawat semua dan Bapak Ibu peserta webinar siang ini, Komunitas Ahli K3 Rumah Sakit ini adalah sebetulnya kelompok seminat yang multiprofesi. Jadi kenapa? Karena di dalamnya ini tidak hanya tenaga kesehatan atau tenaga medis ya, dokter, perawat, SKM, tapi juga ada bahkan beberapa yang non-nakes. Jadi misalnya dia sarjana komputer, sarjana hukum, dan sebagainya. Dan semuanya ini bergabung jadi satu dalam komunitas ahli K3 Rumah Sakit, karena memang anggota KA3RS ini semuanya bekerja di komite maupun unit K3 Rumah Sakit di tempat masing-masing. Sehingga kami melihat dan teman-teman setelah bertanya pada Prof. Meli juga Prof. Umar, memang diperlukan satu kumpulan teman-teman yang seminat dalam bidang K3 Rumah Sakit dan Pasienkes ke depannya. Kira-kira seperti itu teman-teman semua selayang pandang tentang Komunitas Ahli K3 Rumah Sakit. Nah, sedangkan pada siang hari ini kita bersama-sama sebetulnya, saya ini mewakili teman-teman saja ini, teman-teman yang sudah bersusah payah memberikan kontribusi pada pembuatan bukan buku sebetulnya ini ya, semacam petunjuk teknis saja ini. Jadi betul-betul masih sangat awal, sangat permulaan. Dan mungkin ini ya karena waktu itu kami berdiskusi dengan beberapa teman-teman, beberapa praktisi juga di bidang K3 Rumah Sakit. Kalau selama ini sudah banyak disinggung, sudah banyak perkumpulan profesi, seminar, dan sebagainya yang mengeluarkan pedoman APD dan sebagainya. Nah, sedangkan KA3 Rumah Sakit ini kira-kira apa yang bisa kita, ya mungkin bukan dalam arti kita sumbangkan ya, peran serta kita ke era pandemi COVID ini apa. Kemudian muncullah ide dari teman-teman untuk membuat semacam petunjuk teknis ya, jadi singkat tentang risiko K3 di Paskes dan rumah sakit. Jadi, oke, slide berikutnya.
Ya, ini wajah depan dari cover dari panduan teknisnya, teman-teman sekalian, sangat sederhana karena mungkin insya Allah ini kita masih akan perbarui terus lah ya, kita sempurnakan terus karena ini masih bentuk-bentuk awal saja, ini masih embrio sebetulnya ini. Oke, slide berikutnya. Ya, jadi teman-teman semua, kenapa kok kami dari K3 Rumah Sakit ini mempunyai ide untuk membuat petunjuk teknis, karena memang pada saat awal-awal buku ini dibuat atau petunjuk ini dibuat, kita melihat memang banyak sekali permasalahan di seputar rumah sakit dan Fasiankes. Dari masalah kapasitas, ya, kemudian tenaga kesehatan, entah itu yang sudah meninggal maupun yang sakit harus dikarantina dan sebagainya. Juga kita menghadapi permasalahan APD, tidak hanya jumlah, tapi juga standar, gitu kan? Karena kemarin juga sempat ada statement gitu dari bahwa APD yang digunakan oleh teman-teman medis ini tidak standar, gitu kan? Nah, itu yang mungkin nanti perlu kita diskusikan juga, gitu kan? Dan akhir-akhir ini juga muncul masalah-masalah baru, yaitu adanya pasien-pasien yang mungkin termasuk OTG atau ODP, di mana teman-teman sejawat ini merasakan bahwa banyak pasien yang tidak jujur pada saat mendatangi rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan medis, sehingga menyebabkan, ya sudah banyak sih kasus ya di berbagai rumah sakit dan Fasiankes, tenaga medis terpaksa harus dikarantina, gitu kan, sehingga tentu saja hal ini akan semakin memperberat proses pelayanan di rumah sakit. Di satu sisi pasien masih terus berdatangan, masyarakat juga mungkin dari aspek behavior, perilaku juga tidak mudah untuk membuat mereka memakai masker atau stay at home, gitu ya. Tapi di aspek atau di sisi yang lain, di rumah sakit kita menghadapi berbagai masalah keterbatasan, ya, dari fasilitas dan sebagainya. Nah, dari berbagai permasalahan ini, kemudian kami di Komunitas K3 Rumah Sakit, kita berdiskusi dan mendapat banyak masukan dari para praktisi juga, perlu nggak kita mengeluarkan satu petunjuk teknis. Dan waktu itu kita sepakati, kita akan mengeluarkan lebih dahulu, trialnya adalah dengan petunjuk teknis untuk assessment risiko. Dan ini pun nanti masih sifatnya masih sangat umum. Oke, slide berikutnya. Ya, ini. Jadi kita lihat mungkin slide yang kami sampaikan di sini nanti akan lebih banyak hal-hal yang sifatnya sangat-sangat teknis ya. Jadi seperti ini kita lihat bahwa teman-teman di rumah sakit itu melihat risiko ini dengan sangat-sangat sederhana. Itu ada risiko dari aspek petugas, kemudian risiko dari areanya, ya sementara ini apakah area UGD itu bisa kita katakan berisiko lebih tinggi misalnya dibandingkan dengan area poliklinik. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan seperti ini yang selama bulan Maret sampai dengan pertengahan itu kita kumpulkan dan kita diskusikan terus dengan teman-teman, ya. APD-nya standar atau tidak, APD sudah banyak panduan termasuk mungkin dari DKI, dari Perdoki dan sebagainya. Muncul lagi masalah baru, ya, pasiennya, ya, sampai pada tindakan, ya, beberapa klaster tindakan-tindakan medis seperti bedah, opsi dan sebagainya itu sekarang mulai muncul banyak dokter-dokter yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan PCR atau swab PCR-nya. Nah, risiko-risiko inilah yang kemudian dipetakan oleh kami dan teman-teman semua, sehingga dari sini nanti kita berusaha membuat satu panduan sederhana tentang aspek asesmen risiko, khususnya pada era pandemi COVID.
Dr. Daru, sinyalnya agak susah nih. Jadi diharap menunggu ya kepada para peserta sekalian. Ya, sambung lagi kayaknya udah. Oh udah, ya silakan Ya, Dok. sambung lagi. Tadi ada gangguan sinyal ya. Oke, ya kita lihat di sini. Oke, slide berikutnya, Bu Moderator. Ya, jadi karena kami memang melihat teman-teman ini melihat dari aspek manajemen risiko secara umum barangkali ya. Kalau tadi Prof. Meli sudah menguatkan dari aspek HRA dan sebagainya. Nah, ini karena kita baru akan memulai, tentu supaya ini mudah dipahami oleh teman-teman di lapangan, maka kami melihat ini dari aspek manajemen risiko. Mungkin benchmarking-nya ya sedikit pakai benchmarking dengan ISO 31000 yang kira-kira bentuk bagannya seperti ini, ada risk identification, analysis, evaluation, dan sebagainya. Kemudian juga dilakukan komunikasi, konsultasi, monitoring, review, dan ini sebetulnya sudah dilakukan oleh teman-teman semua di K3 Rumah Sakit, karena saat ini Kemenkes juga sudah mengeluarkan panduan juga untuk asesmen risiko, baik itu di rumah sakit maupun pasienkes, sudah dikeluarkan lengkap. Nah, kita hanya berusaha melengkapi dan mengimplementasikan K3 atau manajemen risiko ini dalam aspek asesmen risiko COVID-19. Slide berikut. Ya. Nah, ya, demikian juga dengan risk-based thinking. Ya. Jadi sebetulnya dalam konsep K3 rumah sakit pun sama dengan K3 yang lain gitu kan, tidak ada perbedaan. Dengan di sini kita dan teman-teman itu kita kemarin sharing tentang bagaimana kita baik di era pandemi maupun tidak, sebetulnya yang kita hadapi ini semuanya di rumah sakit itu adalah risiko gitu kan. Jadi apapun tindakan pelayanan baik sifatnya invasif maupun non invasif, semuanya akan harus berpikir berdasarkan risiko yang tentu saja kalau di K3 kita harus bisa mengendalikan, ya, mengendalikan, mengurangi, karena risiko ini ya secara teori memang tidak semuanya bisa kita hilangkan, gitu kan. Sehingga lebih banyak risiko ini kita harus hadapi, dan harus tentunya yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan risiko tadi sesuai dengan hierarki pengendalian risiko. Oke, slide. Nah, ini juga tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Prof. Meli, sehingga sini saya hanya sekadar mengulang aja. Nah, ini juga seperti ini kira-kira yang dihadapi oleh teman-teman K3 rumah sakit, dan saat ini bahaya-bahaya yang ini juga tidak hilang, ditambah lagi dengan bahaya COVID-19 yang juga masih kita hadapi sampai beberapa bulan ke depan. Oke, slide. Ya, jadi teman-teman semua, jadi potensi bahaya buat area kerja ini saya tampilkan karena memang pola pikir yang digunakan kami dalam membuat petunjuk teknis ini adalah sebetulnya pola pikir atau pendekatan kontak antara petugas dengan pasien atau petugas dengan lingkungan kerja, yang di sini baik lingkungan kerja maupun pasien itu berisiko memiliki risiko biological hazard berupa COVID-19. Jadi pendekatan yang kami gunakan atau pola pikir adalah pendekatan berdasarkan area kerja dan kontak dengan pasien. Sehingga nantinya diharapkan sebetulnya dengan melakukan risk assessment sesuai dengan panduan teknis tadi, bisa digunakan pada area-area tertentu. Ya, petugas seperti yang ada di Permenkes itu kan diharapkan memang tiap-tiap instalasi rumah sakit itu memiliki tim-tim kecil fungsional untuk K3 rumah sakit, sehingga masing-masing tim kecil nanti bisa melakukan assessment dari area kerja masing-masing. Oke, slide. Ya, oke, ini saya rasa juga teman-teman sudah paham, sangat-sangat paham semua. Nah, satu hal yang mungkin berusaha kami sosialisasikan pada panduan teknisnya adalah bagaimana supaya teman-teman di lapangan itu bisa melakukan pendekatan atau penilaian secara cepat. Penilaian terhadap apa? Tentu saja terhadap risikonya, gitu kan. Jadi di sini kita lihat ya, kita sudah pahami semua bahwa risiko adalah frekuensi kali konsekuensi, jadi probabilitas kali severity, bisa juga seperti itu. Nah, diharapkan nantinya dengan menerapkan panduan teknis itu, teman-teman di rumah sakit, khususnya di komite K3 atau unit K3, nanti akan lebih cepat ya membuat atau menyelesaikan satu risk mapping yang tadi juga sudah
dipaparkan oleh Prof. Meli. Jadi panduan teknis ini mungkin kita harapkan nantinya bisa menjadi media atau instrumen perantara untuk pada instrumen-instrumen selanjutnya nanti bisa menuju pada satu pembuatan risk mapping terkait COVID-19. Slide. Nah, ya. Oke, ini juga sama, cuman ini belum dilakukan risk mapping sebenarnya. Jadi gambaran umum saja di suatu rumah sakit, ya di mana di sini ada berbagai tempat, instalasi, area-area berisiko dan sebagainya. Kalau selama ini mungkin teman-teman di rumah sakit sudah melakukan risk mapping atau hazard mapping berdasarkan 5 tadi dan sebagainya. Nah, kami dari Komunitas K3 Rumah Sakit memang mengharapkan nantinya suplementasi ini nanti bisa dibuat untuk memetakan area-area di rumah sakit yang berisiko terhadap COVID. Kenapa? Karena memang ini ilmu terhadap COVID-19 ini kan sangat berkembang ya. Mulai dari yang dulu tidak ada airborne gitu kan, sekarang airborne dan sebagainya, berapa lama di udara dan sebagainya, itu terus akan berkembang sehingga nantinya memang kami melihat bahwa sepertinya perlu ini risk assessment untuk COVID-19 ini kita buatkan suplemen secara terpisah, tidak jadi satu dengan hazard risk assessment yang sudah dilakukan secara rutin oleh teman-teman di K3 Rumah Sakit. Slide. Ya, jadi teman-teman, ini semua sudah yang kita lakukan semua. Jadi dalam untuk menilai satu risiko COVID-19 di rumah sakit, sama juga informasi aktivitas atau pekerjaan, jenis potensi bahaya dan sebagainya, termasuk bahan atau reagen yang dipakai, ini kita tetap menjadikan sebagai satu data dasar. Hanya memang kami membagi dalam 2 bagian besar, yaitu risiko terhadap pekerjaan ya dari pasien, kontak dengan pasien, dan risiko terhadap pekerja dari aspek lingkungan atau area kerjanya. Yang nanti akan kita lihat pada slide-slide berikut. Oke, slide. Ya, ini sama sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Meli juga. Intinya adalah dengan melakukan mulai dari mengidentifikasi bahaya, menentukan risiko personil, evaluasi, jangan lupa untuk melakukan dokumentasi ya, karena ini bagi teman-teman di K3 Rumah Sakit memang ilmu K3 ini memang tidak se-advance ya teman-teman yang K3 mungkin selama ini berada di migas, berada di manufaktur, ya, tambang dan sebagainya, masih sangat-sangat baru sehingga model-model assessment seperti HIRA dan sebagainya bagi mereka yang background-nya bukan K3 atau belum mendapatkan ilmu-ilmu dasar tentang K3, memang hal-hal seperti ini step by step ini, step 1 sampai 5 atau mungkin akan bervariasi pada referensi yang lain. Ini perlu kita kenalkan. Tadi karena saya jelaskan di awal bahwa personel K3 Rumah Sakit ini tidak hanya tenaga kesehatan bahkan, tapi juga non-nakes juga kadang-kadang terlibat sebagai personel K3 Rumah Sakit. Oke, slide. Ya, teman-teman semua, jadi instrumen dasar yang kami gunakan sebenarnya ada instrumen yang sangat-sangat familiar dengan teman-teman semua, itu instrumen HIRA atau HIRA DC atau HIRA RC gitu kan. Dari instrumen HIRA tadi, kenapa kami gunakan instrumen HIRA? Karena memang instrumen HIRA ini cukup simple, ya, sederhana, ringkas, dan sudah sangat familiar. Yes. Sehingga dalam waktu singkat kami harapkan bisa langsung diadaptasi oleh teman-teman praktisi di lapangan. Karena perkembangan kasus yang begitu cepat, ya, kemudian kekurangan tenaga dan sebagainya, kita tidak mungkin kita membuat satu instrumen yang kita buat dari baru dan sebagainya. Akhirnya kita putuskan untuk kita adaptasi aja dari HIRA atau HIRA DC yang sudah familiar oleh teman-teman. Oke, slide. Ya, jadi ini teman-teman semua, mungkin kalau yang sudah punya file PDF-nya, ini contoh saja teman-teman. Jadi pada buku Juknis tersebut kami tampilkan yang pertama adalah assessment risiko personil. Jadi ini di IGD ya, dan yang pertama ini adalah kita melakukan risiko terhadap potensi bahaya satu pekerjaan ya dari paparan COVID-19. Ya, ini contohnya IGD. Jadi di sini mulai ada mungkin pendaftaran pasien, anamnesis, pemeriksaan fisik dan sebagainya ya. Tentu saja tidak akan kami uraikan semua, karena masing-masing saya yakin teman-teman yang memang sebagai praktisi K3 di rumah sakit atau dokter K3 di rumah sakit sudah sangat-sangat paham tentang jenis kegiatan di rumah sakit ya. Nah, kita lihat di sini yang membedakan antara HIRA
ya generik HIRA dengan assessment risiko ini adalah pada aspek potensi COVID-19, ya, di mana kalau pada HIRA dan sebagainya kita lihat potensi kecelakaan atau penyakit secara umum, tapi di sini kita sudah spesifik pada COVID-19. Kita lihat di sini ada kontak langsung, droplet dan sebagainya. Semuanya ini akan dituliskan berdasarkan hasil pengamatan maupun riset, ya, ataupun walkthrough survei dan sebagainya yang sudah dilakukan oleh para praktisi K3 rumah sakit. Nah, kita lihat sama hasilnya, ada severity, probability, kemudian menentukan risk grading-nya sampai nanti pada risk matrix, ya. Nah, kita lihat di sini ada rencana pengendalian, ya. Tentu saja assessment risiko ini tidak cukup selesai pada kita identifikasi, kita tentukan, tapi tentu saja karena jangka waktunya masih cukup lama, kita harus beradaptasi dengan COVID-19 ini, maka juga perlu kita lakukan rencana pengendalian. Ya. Tentunya waktu dan sebagainya akan sangat menyesuaikan dengan identifikasi atau risk rating yang sudah kita hitung bersama-sama. Ya, jadi memang pembuatan risk assessment ini harus dibuat dalam satu tim, tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu atau dua orang saja. Ya. Ini untuk tabel yang pertama adalah untuk assessment risiko personil, ya, dari aspek pekerjaannya di satu area. Kita lihat yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, di slide yang kedua ini, di tabel yang kedua, kita lihat bahwa di sini tidak kita bahas aspek pada risiko satu pekerjaannya, tapi risiko potensi bahaya yang berasal dari lingkungan kerja. Ya, jadi kenapa kita buat ini? Karena dalam pemikiran kami dan teman-teman, kita mendapat masukan dari teman-teman praktisi juga. Jadi mereka melihat bahwa yang berpotensi untuk menimbulkan dampak pada pekerja di rumah sakit atau tenaga medis, tenaga kesehatan, dan sebagainya, itu tidak hanya dari aspek kontak dengan pasien, tapi bisa juga dari aspek lingkungan. Ya, karena tadi ada penelitian terbaru menyatakan bahwa COVID-19 ini secara aerosol, ya, kemudian airborne dan sebagainya, bisa bertahan sekian jam di udara dengan sirkulasi tertutup dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian diberikan masukan oleh teman-teman dari praktisi rumah sakit, kemudian kami dari tim pengarang buku ini kemudian mengolah, dan akhirnya kita coba membuat assessment risiko dari aspek lingkungan kerja. Jadi kalau tadi kita lihat jenis pekerjaannya, kalau di sini adalah potensi bahaya yang berasal dari lingkungan, bisa instrumen, gitu kan. Jadi misalnya dengan instrumen medis, apakah misalnya penggunaan EKG, misalnya, atau penggunaan instrumen-instrumen yang sifatnya invasif, seperti swab dan sebagainya, gitu kan. Apakah juga bisa masuk sih? Nah, ini coba kita masukkan dalam tabel yang kedua, itu assessment risiko lingkungan kerja. Sama, cara atau pola pikirnya sama dengan assessment risiko pekerjaan, hanya jenis potensi bahaya kita lihat pada aspek lingkungan atau instrumen medis yang ada di satu area. Jadi kalau ini contohnya adalah di poliklinik penyakit dalam, kalau tadi di IGD, gitu kan, ini contohnya seperti itu. Yang lain-lain mengikuti sama, tidak ada perbedaan. Ya, oke, slide. Ya, oke. Teman-teman semua, tentunya untuk membuat satu risk rating, risk grading, dan sebagainya, kan kita tidak bisa menentukan, ya, secara ngawur, asal-asalan, gitu ya. Nah, kita perlu menjadi satu pedoman. Waktu itu memang kita sudah sering buat HIRA dan sebagainya, ada pedoman yang biasa kita pakai di HIRA. Nah, hanya memang pada COVID-19 ini kita tentunya pemikiran teman-teman, para praktisi dan beberapa kontributor dari petunjuk teknis ini memberikan masukan bahwa kita tidak bisa menggunakan pedoman yang selama ini kita pakai di HIRA atau HIRA DC, langsung kita terapkan pada risk matrix. Ya, tentunya kita sesuaikan. Dan muncul apa ya bentuk severity dan likelihood-nya. Karena memang ini penyakit yang masih sangat-sangat baru, masih butuh data dan sebagainya. Oke, waktu itu kami putuskan bahwa kita pakai dulu bentuk seperti ini. Jadi severity kita lihat mulai dari no need for hospital quarantine. Jadi ya, karena kita lihat bahwa tetap saja namanya ODP dan sebagainya perlu dikarantina. Tapi kita perlu melihat di sini bukan karantina yang sifatnya mulai dari karantina di rumah, tapi dia sebetulnya sudah mulai dari hospitalisasi, gitu kan. Antara yang pertama, yang paling ringan hanya perlu karantina rumah, sampai kepada yang kelima, ya, grade yang kelima itu kematian, ya. Kalau sekarang bahkan WHO terakhir menyebutkan bahwa walaupun hasil PCR-nya belum keluar, tapi kalau gejala klinis memenuhi sebagai COVID-19, ya bisa
meninggal terkait dengan COVID-19 ya. Nah, kemudian likelihood. Nah, ini memang kita susah ya menentukan waktu itu berdiskusi karena memang kemungkinan atau probabilitasnya itu masih belum kita gali data-data yang ada ya, sehingga sementara kita tentukan seperti ini, mulai dari unlikely ya sampai terjadinya kemungkinan 3 bulan sekali, setiap bulan, kemungkinan setiap minggu, sampai kemungkinan setiap hari. Nah, ini pemikiran teman-teman waktu itu adalah berdasarkan kontak ya, risiko kontak antara petugas yaitu tenaga medis atau nakes, kontak nakes tenaga medis dengan lingkungan atau kontak dengan pasien yang berisiko. Nah, likelihood dan severity lah yang kita olah dalam bentuk seperti ini, mulai dari yang aspek yang paling awal itu ya hijau atau coklat sini, kemudian kuning sampai dengan merah. Ya, mulai dari slide berikutnya mungkin akan menjelaskan. Ya. Next slide. Ya, seperti ini ya. Jadi mulai dari yang paling ringan, low, medium, sampai risiko tinggi. Di mana skornya 14, 5, 10, sampai 12, 25. Nah, di sini perlunya dibuat adalah untuk pada level action-nya, ya, rencana aksi, action plan-nya. Kalau yang rendah, ini cukup mungkin supervisi, perbaikan, dan sebagainya dengan diawasi oleh kepala instalasi masing-masing. Tapi semakin tinggi risikonya, bahkan kalau yang merah, ini 15-25, itu bahkan sampai mungkin perlu oleh pihak eksternal, bisa dinas kesehatan atau kementerian kesehatan, barangkali kami melihatnya seperti itu. Jadi pertanggungjawabannya akan lebih luas, ya lebih tinggi lagi, seiring dengan semakin tingginya prioritas penyelesaian masalah. Oke, next slide. Ya, oke. Sepertinya itu dari kami, ya, tidak banyak karena memang sifatnya pedoman praktis ya. Jadi isinya lebih pada hal-hal yang mudah digunakan oleh teman-teman di lapangan barangkali. Ya, terima kasih Bu Moderator, kami kembalikan lagi. Ya, terima kasih banyak Dr. Daru atas materinya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab yang pertama ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan silakan boleh di chat, nanti akan saya bacakan. Tapi ini udah ada Dok, udah ada pertanyaan dari yang pertama dari Dr. Dodi untuk Prof. Meili. Prof. Meili mau nanya, kalau membuat HRA dalam satu tim, apa nanti tidak saling rebutan? Malah nanti nggak selesai, Dok, HRA-nya. Prof, bagaimana tuh, Prof? Ya, kalau sendiri lebih lagi. Nggak ngerti. Semuanya tahu sendiri. Saya kira cukup 2-3 orang. Tapi yang paling penting itu kalau kita lihat metode FINE itu untuk penilaian risiko, tadi yang sudah ditayangkan, yang kayak rumah itu kiri kanan, yang dimulai dengan menetapkan lingkup yang kita mau, terus dinilai frekuensinya, dilihat, itu sebelah kiri kanannya dilihat itu ada komunikasi dan ada konsultasi. Jadi setiap tahap waktu kita menilai, komunikasi itu kita harus menanyakan orang yang ngerti. Barangkali kita masuk di tempat tempat produksi misalnya ya. Nah itu didampingi oleh orang di sana. Kalau perlu pekerjanya langsung, itu yang namanya komunikasi. Nah kalau konsultasi barangkali kita bisa nanti desktop atau kita tanyakan orang yang lebih, kita nggak perlu. Tapi kalau mau dijelaskan apa yang kita lihat, jangan nanti kita udah lihat baru kita nanyakan, itu agak sulit. Bisa pakai foto sih, bisa sebaiknya itu adalah langsung. Bisa diatur dengan caranya. Saya nggak menganjurkan bahwa kita harus terpisah sama sekali, oh kamu bagian ini, kamu itu. Boleh, tapi barangkali satu kaligus kalian kita bagi tugasnya, tapi kita dalam satu tim. Kalau kita ada yang nggak mengerti gitu ya, nggak jelas, kita bisa tanyakan ke temannya. Mungkin 2-3 orang itu fine. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dr. Erdi. Ini nggak ditunjukkan sih untuk siapa. Menurut Dr. Erdi kan, pertanyaannya, kenapa harus memakai pakaiannya APD lengkap? Kenapa APD-nya tidak fokus di tempat masuk virus saja? Sebab dari penelitian penularan terbanyak ke tenaga medis.
dan tenaga kesehatan adalah pada waktu membuka APD yang demikian ribet. Mungkin bisa Dr. Daru atau Prof. Meli? Oke, saya bantu jawab. Sebetulnya Dr. Erdi ini nakal. Dia lebih tahu dari kita mestinya itu. Tapi dipancing buat nggak apa-apa lah, saya disetrap nggak apa-apa. Asal nanti Lebaran kirimin saya banyakan aja. Saya kira memang betul itu karena kalau orang medis kan nggak bisa selalu cuci tangan, selalu cuci tangan. Jadi nanti tangannya itu megang sesuatu kan di rumah sakit kan semuanya akan ada banyak, ya kan? Hanya hidung dan mulut yang ada cantolannya. Saya kalau ngomong itu saya ikut Dr. Erlina, cantolannya itu ada reseptornya yang cocok gitu ya. Karena ada kontak dari benda mati. Belum lagi kalau dia lagi kerjakan di dekat pasien dengan adanya misalnya dokter gigi ngebor, kalau lagi pasang apa namanya ventilator, inkubator itu ada aerosolnya yang keluar. Kita lebih baik, tapi expecting the worst kita anggap itu ada di aerosol itu ada semua. Jadi dari udaranya kalau kena nanti ke badannya, dari badannya pas lagi makan atau lagi ngerjain seniornya. Ya, terima kasih Prof. Ya. Apa manajemen risiko mungkin ya. Betul-betul sebagai tenaga medis rumah sakit ini kan banyak ditekankan penggunaan APD dan sebagainya karena memang ya itu tadi reseptornya dan sebagainya dan pasien juga yang tidak jelas gitu kan kemudian area-areanya sampai pada pertanyaan ini sebenarnya yang pakai APD lengkap itu mana saja sih apakah dari depan sampai ke belakang atau hanya area-area tertentu. Nah kalau menurut kami sebetulnya memang ya disinilah sebetulnya nanti gabungan antara assessment untuk keputusan penggunaan APD tadi dengan assessment yang didasarkan pada risiko lingkungan. Jadi tentu saja kalau misalnya rumah sakit itu nanti akan menetapkan oh ini cukup APD level 1 saya di poliklinik. Kalau yang level 3 mungkin di ruang isolasi atau ruang yang lain. Nah, harapan kami sebenarnya dari K3 rumah sakit, manajemen rumah sakit atau K3 nanti menetapkannya salah satu adalah dengan mendasarkan pada hasil risk assessment ini, sehingga nantinya tentu akan lebih tajam ya, lebih valid untuk memutuskan penggunaan APD-nya, termasuk pada nanti prosedur pelepasan APD dan sebagainya. Instrumen yang teman-teman buat di K3 rumah sakit ini mungkin nanti menjadi salah satu yang bisa menjadikan bahan pertimbangan perusahaan di rumah sakit. Itu mungkin tambahan dari saya. Saya izin saya menambahkan Dokter Heru itu benar kalau kita mampu kita bikin leverage itu bagus sekali. Cuma ada satu kita harus ingat betul bahwa di rumah sakit itu, ya, di rumah sakit bukan hanya corona saja, ada HAIS, jadi ada penyakit healthcare associates infections, itu dia termasuk dalam, kalau corona ini termasuk yang mereka itu di zona merah. Kalau zona merah, hati-hati. Jadi kita jangan terlalu pede gitu ya. Saya menganut lebih hati-hati. Kalau mau tahu memang barangkali saya parno. Saya mulai 1 Maret aja itu saya udah nggak keluar. Karena saya tahu diri, usia saya di atas 70, suami ada diabetes, ada hipertensi, ada COPD, dan tua begitu ya. Jadi kita lebih baik expecting the worst. Tapi silahkan aja kalau mau betul. Harus hati-hati betul. Karena itu memang
udaranya, apalagi kalau dengan AC, macam-macam, itu kita harus hati-hati. Itu aja tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. dan Dr. Daru. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Dr. Wan Kolisah. Untuk Dr. Daru, pertanyaannya, untuk evaluasi risiko dan identifikasi pengendaliannya butuh waktu berapa lama sehingga mendapatkan hasil yang akurat? Kemudian sampai saat ini hasil dari pelaksanaan upaya risk assessment sudah sampai mana? Terima kasih, Dok. Ya, oke, terima kasih. Saya coba jawab. Jadi sebetulnya kalau untuk prinsip penggunaan ini sama dengan prinsip penggunaan IGRA, di mana pada identifikasi awal tentu kita akan nanti menentukan tingkat risikonya, kemudian kita lihat pengendalian yang sudah ada selama ini apa saja, perlu nggak kita tambahkan. Nah, pada saat penambahan ini kan mestinya kita berupaya untuk kalau sudah ditambahkan nantinya, entah itu misalnya usulannya dengan engineering gitu kan, atau rekayasa gitu kan, harapannya tentu akan menurunkan risiko. Nah, kalau kapan ya tentu ini tergantung pada continual improvement-nya, tergantung pada observasi yang berkelanjutan gitu kan. Nah, kita lihat juga bahwa observasi berkelanjutan ini, kemudian usulan pengendalian dan sebagainya sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing rumah sakit, walaupun tetap tentunya kita mengharapkan adalah pengendalian yang maksimal itu bisa diterapkan. Ya, jadi apalagi di era COVID-19 ini, di mana era kehati-hatian kita harus tinggi gitu kan, maka ya tentunya nanti pengendalian tambahannya itu harus diupayakan semaksimal mungkin. Nah, kalau selama ini bagaimana? Nah, terus terang untuk instrumen ini memang barusan kita rilis gitu kan. Ini juga instrumen yang diharapkan membantu teman-teman, sehingga nantinya ini kami juga sedang menunggu input balik ya, feedback dari teman-teman bagi yang sudah menggunakan ini, apakah hasilnya kita lihat dalam beberapa minggu barangkali, atau dalam 1 atau 2 bulan. Kami juga masih Baik, terima kasih, Dok, atas jawabannya. Ini selanjutnya untuk Dr. Daru juga nih, Dok. Dari Dr. Jovita, mohon informasinya, Dok, kalau mau bergabung dengan komunitas ahli K3RS, itu kita harus bekerja di RS juga atau enggak, Dok? Ya, silahkan ini kalau tadi saya sebutkan itu kan karena memang awal-awal ini kami yang teman-teman semua ini yang bergabung itu memang rata-rata petugas bekerja di rumah sakit. Tapi misalnya seperti saya ini juga nggak bekerja di rumah sakit gitu kan, sama juga akademisi gitu kan. Pak Meli juga ada akademisinya gitu kan, Prof. Umar juga akademisi. Jadi silakan saja. Bahkan kalau saya katakan sih kita tidak harus kerja atau nggak bekerja. Teman-teman yang berminat di bidang atau ingin mendalami ilmu K3 rumah sakit, silahkan bergabung dengan kami ya, tidak ada masalah. Apalagi ini komunitas ini sangat-sangat terbuka ya, isinya tidak hanya nakes, bahkan ada beberapa yang non nakes, tapi karena mereka minat, mereka bekerja di K3 rumah sakit, maka kami dengan tangan terbuka, kita sama-sama belajarlah di sini di komunitas K3 rumah sakit. Itu mungkin jawaban saya. Ya, baik, terima kasih, Dok. Ini pertanyaan selanjutnya, ini banyak banget nih pertanyaan, memang antusias sekali ya pesertanya pada hari ini. Ini selanjutnya dari Dr. Agung Cahyono, apakah penilaian risiko dengan metode kualitatif itu cukup dan lebih baik? Lebih baik mana dengan yang kuantitatif untuk risiko kesehatan? Ya, terima kasih Dr. Agung. Dr. Agung ini juga salah satu pengurus K3RS untuk Jakarta. Terus terang, baik nanti mungkin Prof. Meli bisa menambahkan. Kalau untuk efektif atau tidak efektif, ini saya hanya mendasarkan pada pengalaman masukan teman-teman yang di lapangan. Ya. Jadi kalau untuk dari aspek hasil penelitian, literatur, artikel dan sebagainya, terus terang saya belum terlalu banyak melihat. Nanti Prof. Meli bisa membantu untuk memberikan masukan. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman di lapangan, memang rata-rata yang digunakan adalah gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Ya. Terutama pada saat teman-teman K3 rumah sakit ini melakukan pekerjaannya untuk
nilai risiko suatu area yang nantinya akan dibuat dalam satu bentuk risk mapping. Pada umumnya pada saat kami berdiskusi dengan teman-teman, kita sering ketemu dalam berbagai mungkin seminar, ya, kemudian diskusi melalui web, internet, dan sebagainya. Yang saya lihat adalah bahwa teman-teman praktisi ini banyak menggunakan kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif, karena menurut mereka itu lebih mudah untuk data dalam menentukan atau membuat satu risk mapping di area rumah sakit. Tapi mungkin kalau untuk dari literatur dan sebagainya, saya belum bisa mengungkapkan di sini karena saya belum banyak membaca untuk efektivitasnya secara ilmiah, secara terbukti ilmiahnya. Itu Baik, mungkin sementara dari saya. Iya, terima kasih Dokter Daru. Ya, saya barangkali saya menambahkan Iya, tadi pertanyaan bagusnya kualitatif atau kuantitatif. Yang pastinya itu adalah kuantitatif. Tapi seperti Dokter Daru katakan bahwa saya setuju itu kan kaitannya dengan kemampu laksanaan. Jadi kalau tidak mampu laksana nggak diukur, wah nggak bisa dipercaya ini kualitatif. Ya nggak juga. Yang kualitatif itu membantu. Justru step awal waktu survei itu jangan diabaikan. Di situ yang kita tahu. Jadi kita bisa secara bertahap. Kalau ada indikasi bahwa itu memang dengan hierarkinya dia tinggi, frekuensi risikonya, itu kita bisa teruskan dengan pengukuran kuantitatif. Bahkan tidak hanya pengukuran kuantitatif, jadi kita tidak mengukur pajanannya saja, tapi harus kita kaitkan dengan penyakit dugaan yang bisa terkait di situ. Yang di situ saya kira saya dengan Pak Sahrul yang di bagian dasir hygiene, Bu Indri yang di bagian ergonomi, kami selalu kerjasama kalau di FKM. Jadi nggak bunyi kalau apa yang dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dan nggak bunyi juga kalau hanya kita menilai risikonya besar. Udah terjadi atau belum? Kita harus cari hubungan itu. Makanya diagnosis klinis, diagnosis PAK itu penting untuk perorangan, tapi apakah betul itu penyakit akibat kerja yang berkonsekuensi? Kalau kita tahu betul itu adalah dia akan meningkatkan risikonya, konsekuensinya adalah harus dilakukan penurunan risiko. Kita harus lakukan pengendalian. Pengendalian itu nggak murah gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya dia lebih banyak ada faktor perilakunya, faktor somatiknya menyebabkan dia jadi sakit atau menyebabkan dia meninggal dunia, saya kira itu belum tentu karena penyakit akibat kerja. Jadi kalau kuantitatif dan bisa dibuktikan itu paling bagus. Tapi kualitatif membantu kita awal dan sangat-sangat penting. Itu barangkali masukan saya. Kalau saya kasih contoh, ya kan, kualitatif misalnya kita waktu pertama, ya kan, kita nggak tahu PCR-nya tuh PRC-nya positif atau tidak, gitu kan ya. Tapi kalau dia gejalanya udah condong, seperti hari ini WHO sudah mengeluarkan bahwa sekarang kalau gejalanya ke sana, itu kan kualitatif sebetulnya, belum kuantitatif. Kita harus men-treatnya adalah sebagai itu adalah COVID. Itu analognya seperti itu. Itu barangkali tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dan untuk mengingatkan sekali lagi untuk para peserta yang mungkin baru bergabung, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dan diharapkan untuk mematikan mikrofonnya agar tidak mengganggu webinar kita siang ini. Ini dilanjutkan dari host bisa mematikan. Ya, dari host bisa mematikan itu. Dokter Joni. Dari host bisa mematikan mikrofonnya peserta. Ya, benar. Terima kasih. Terima kasih Prof. Meli sudah mengingatkan. Ya, memang saya mencoba mengendalikannya dari admin. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Joni. Terima kasih Prof. Ini selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk Dokter Daru dari Dokter Bayu. Pertanyaannya, area manakah yang potensi penularan COVID-19, droplet mana yang aerosol di rumah sakit, dan untuk IGD, apakah perlakuan untuk aerosol? Ya, terima kasih Dokter Bayu. Jadi untuk
area-area yang berisiko, ya sebetulnya kalau kita lihat, jadi kalau kita katakan area-area manakah yang berisiko, itu kita harus menjelaskan dengan data. Jadi apakah misalnya di UGD ini lebih berisiko yang dibandingkan dengan poliklinik rawat jalan penyakit dalam misalnya, atau poliklinik rawat jalan untuk penyakit paru. Gitu. Nah tentu ini kita harus mengatakan atau menunjukkan alasannya dengan data-data. Nah, salah satu sebetulnya yang kami harapkan adalah sebetulnya pembuatan risk assessment yang ini nanti tentu akan sangat-sangat berkembang, akan dikembangkan lagi oleh teman-teman, itu ditujukan untuk bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Ya. Kita lihat misalnya sekarang sebagai contoh saya di UGD dan sebagainya, secara umum barangkali orang ada awal-awal, barangkali orang hanya melihat kalau ada tindakan-tindakan yang sifatnya aerosol dan sebagainya itu merupakan area-area yang berisiko. Gitu. Tapi ternyata dengan berkembangnya waktu, dengan berkembangnya pengetahuan kita, penelitian juga semakin banyak juga ditemukan bahkan sekarang misalnya di puskesmas gitu kan, kita lihat bahwa di puskesmas atau klinik Pratama juga ternyata ada kontak juga dengan penderita COVID-19 walaupun tidak ada tindakan-tindakan yang aerosol di situ sifatnya. Ya. Maka tentu menjawab hal ini tidak akan mudah kalau kita tidak melakukan satu upaya asesmen risiko sebelumnya, karena memang tiap-tiap rumah sakit itu mungkin akan ada sedikit variasi dalam hal aspek area-area yang berisiko. Bisa jadi karena kelas rumah sakitnya, bisa jadi karena karakter pasien yang datang atau jumlah pasien yang datang dan sebagainya, itu sangat berpengaruh pada area-area berisiko. Harapan kami sebenarnya nanti kalau instrumen ini akan terus berkembang atau dikembangkan di rumah sakit, dan tentunya jangan dilupakan ini nanti ada pertanyaan juga sekaligus saya jawab. Kita tidak bisa kerja sendiri di sini K3, tentu akan sangat dibantu oleh unit lain. Salah satunya nih pertanyaan dari Dr. Arwiyah ya, PPI ya. Jadi tentu instrumen ini nanti akan juga butuh pengembangan atau kolaborasi kerja dengan PPI, di mana mungkin PPI akan lebih banyak menguasai aspek-aspek infeksi dari COVID-19, penyebarannya, kemudian metode penanganan dan sebagainya, tentu akan sangat kita butuhkan kompetensi teman-teman dari PPI. Itu mungkin sementara jawaban saya. Terima kasih banyak Dr. Daru. Tadi udah menjawab pertanyaan dari Dr. Fauzan dan Dr. Arwiyah juga. Selanjutnya dari Carubi SKM. Mohon izin bertanya ke Dr. Daru, sejauh mana peran kita sebagai K3 dalam pandemi COVID-19 ini, Dok? Ya, terima kasih. Ini Pak Carubi ini dari Rumah Sakit PMI Bogor. Dia pengurus sekretaris komunitas K3 Rumah Sakit untuk Jawa Barat. Oke, selamat siang Pak Carubi. Terima kasih. Ya, jadi tentu saja peran K3 ini sangat besar ya Pak Carubi, karena memang kalau kita lihat dari awal sejarahnya dari Wuhan itu kan memang ini penyakit yang sangat-sangat K3 banget gitu ya. Pertama ditemukan itu pada klaster para penjual hewan ini kan hewan liar ya, pasar hewan liar di Wuhan kalau tidak salah. Laporan dari WHO, saya lihat membaca sepintas dari itu. Kemudian beberapa penelitian sebagai contoh di Singapura itu pada klaster-klaster pariwisata, jadi pemandu wisata, kemudian awak kapal dan sebagainya. Jadi sebenarnya pada awal-awal penyakit ini berkembang, mulai dari Tiongkok hingga keluar, itu banyak kasus-kasus yang muncul pada klaster-klaster pekerja. Bahkan sekarang ini yang paling baru yang sedang heboh itu di Sampurna ini ya, sudah 100 atau 100 berapa kemarin yang hasil rapid test-nya positif. Nah, kita lihat apalagi di untuk rumah sakit. Yang tentunya selama ini walaupun K3 saya yakin sudah berjalan ya sejak adanya Permenkes bahkan sebelum itu, tapi pengalaman teman-teman barangkali yang sering masuk ke komunitas ya bahwa memang rumah sakit rata-rata memang belum banyak yang melakukan persiapan-persiapan untuk manajemen bencana khususnya pada pandemi. Jadi selama ini drill-nya memang lebih banyak ke arah drill untuk kebakaran ya, kemudian bencana alam, tapi untuk pandemi memang
sangat-sangat kurang. Sehingga di sini sebenarnya kalau saya kembali menjawab pada pertanyaan Pak Carubi tadi, memang sangat-sangat besar karena ini sangat-sangat K3. Bahkan di luar rumah sakit pun ini klaster-klasternya banyak muncul klaster-klaster yang sifatnya occupational gitu kan. Nah, sehingga memang pengalaman teman-teman di lapangan kemudian terus berusaha, jangan lupa teman-teman walaupun praktisi di lapangan tidak ada salahnya mulai membaca-baca literatur-literatur, sharing pengetahuan dan sebagainya, hasil-hasil penelitian terkini, bagaimana cara kita untuk melakukan pengendalian COVID-19 di rumah sakit atau pasien. Itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih Dr. Daru. Ini selanjutnya dari Dr. Helmi menanyakan pada Dr. Daru terkait ketersediaan ruang perawatan isolasi yang terbatas. Maka kan udah melakukan alih fungsi ruang perawatan biasa menjadi ruang isolasi. Dari K3RS sudah dibuatkan PCRA yang seoptimal mungkin. Namun kalau ada kendala biaya, itu bagaimana menyikapinya? Apakah tetap harus sesuai sama PCRA-nya disesuaikan sama budget RS atau bagaimana kira-kira dok sebaiknya? Ya, ini PCRA ya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mendengar PCRA. Jadi PCRA adalah Pre-Construction Risk Assessment, di mana sebagaimana diwajibkan oleh baik itu GCI, Permenkes hingga KARS, memang setiap pembangunan fasilitas di rumah sakit, entah itu renovasi atau mungkin pembangunan unit pelayanan baru dan sebagainya, harus menyertakan risk assessment proses pembangunan tadi, adakah dampak atau bahayanya terhadap pasien maupun petugas yang biasa dikenal dengan PCRA. Nah, menjadi satu dilema pada saat ini di mana COVID-19 ini juga salah satu penyakit yang sangat-sangat high-tech gitu ya untuk pengendaliannya. Karena kita lihat nanti juga saya lihat juga ada pertanyaan terkait dengan ventilasi gitu kan. Nah, tentunya kalau memang ruangan perawatan biasa kemudian dialihfungsikan menjadi ruang isolasi, tentu kalau kita bicara dalam konteks K3 ya tentu kita harus penuhi semua standar keselamatan, keamanan dan kesehatan ruang isolasi gitu kan. Saya lihat dari Kemenkes sepertinya sudah mengeluarkan standar itu ya, mau tidak mau memang harus kita ikuti gitu kan. Nah, masalahnya sekarang adalah bahwa memang ini kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rumah sakit memiliki budget yang sama ya untuk pembangunan dan sebagainya. Cuman kalau memang kita menganutnya pada standar ya, tentu tadi Prof. Meli juga sudah berulang kali menekankan bahwa COVID-19 dan saya pun juga setuju Prof. Meli bahwa ini COVID-19 ini kita masih banyak aspek-aspek yang belum terungkap ya. Sehingga saya rasa kok agak bagi kita tentu sebaiknya jangan kita bermain-main gitu kan. Kalau memang mau membangun ruang isolasi ya sebaiknya kita penuhi standar-standarnya gitu kan. Nah, kecuali kalau memang kita memang tidak mampu ruang-ruang isolasi ya sudah kita memang tidak rumah sakit ini kita tidak fungsikan untuk menerima pasien-pasien yang nantinya ada indikasi untuk masuk ruang isolasi. Karena di sini yang kita lihat adalah sebenarnya tidak hanya aspek dari proses ya, terapi terhadap pasien, tapi juga keselamatan dan kesehatan dari tenaga kesehatan di satu rumah sakit. Kalau saya lihat sekarang tentunya fokus kita tidak hanya pada ruang isolasi, tapi juga tenaga kesehatan lain yang berada di rumah sakit itu. Nah ini yang harusnya nanti jadi pertimbangan. Sehingga di era yang kita masih tidak cukup terang-terang banget ini tentang COVID-19, saya rasa kok terlalu berisiko kita kalau mau main-main standar, ya kita turunkan sedikitlah isolasinya seperti ini dan sebagainya. Kalau menurut hemat saya seperti itu, Dok. Ya, itu mungkin. Ya. Baik, terima kasih Dokter Daru. Ini kemudian Dokter Bayu juga nanya ini, Dok. Saya juga penasaran sih, ada beberapa rumah sakit yang men-state menjadi rujukan COVID-19, namun masih buka untuk pelayanan umum biasa. Nah, itu secara perhitungan HRA, bagaimana tuh, Dok? Masih dapat dilakukan bagaimana? Saya terus terang kalau untuk data berapa, ini saya belum dapat datanya. Ya. Tapi mungkin HRA, mungkin nanti Prof. Meli yang akan, saya minta tolong Prof. Meli untuk membantu menjawab terkait dengan HRA-nya. Tapi kalau untuk tadi berapa rumah sakit yang men-state, saya rasa tentu harus, kalau dia men-state sebagai rumah sakit rujukan COVID, tentu dia harus mengikuti standar rumah sakit COVID yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes. Saya rasa kalau dia tidak bisa memenuhi, tentu ya
jangan main-main untuk men-state bahwa rumah sakit saya rumah sakit rujukan COVID. Itu kalau menurut hemat saya dari K3 rumah sakit. Baik, terima kasih. Prof. Meili mungkin bisa bantu, Prof? Saya kira, saya setuju dengan Dokter Daru, ya kan. Yang penting standar dari Depkes kita ikuti saja gitu. Kalau nggak salah gitu ya, Dokter Daru tolong dikoreksi. Saya waktu itu ngomong dengan Prof. Faisal, kita harus tetap jalan, tapi pintunya ada tersendiri gitu untuk yang COVID. Jadi dia bisa menerima pasien lain. Jelas nanti ronsennya segala macam itu beda, nggak bisa disatukan gitu. Itu yang saya tahu. Gimana, Dokter Daru? Ya, saya rasa juga itu, Prof. Paling tidak ya kalau seperti itu memang harus kita pisahkan areanya antara gedungnya harus pisah. Ya, betul. Gedungnya juga harus pisah. Memang ini high cost. Ya, high cost kalau mudah-mudahan ya high cost sekali ya. Betul. Ya, itu jawabannya. Iya, makasih Prof. Makasih Dok. Ini selanjutnya dari Dr. Bagus JR. Selamat siang Dr. Daru. Pembahasan singkat tentang asesmen resiko itu apakah bisa ditambahkan dengan JSA, Dok? Ya, tentu ya. Ini memang kami pada awal-awal pembuatan buku ini memang kami belum sampai menyentuh ke JSA karena waktu itu mengingat kebutuhan teman-teman di lapangan untuk bisa segera memiliki paling tidak meskipun belum sempurna instrumen awal untuk risiko. Tentunya nanti ini akan sangat-sangat berkembang. Betul, saya setuju dokter. Jadi risiko ini kan tidak hanya kita lihat dari HIRA gitu kan, tapi juga ada JSA dan sebagainya. Nah, nanti tentu dari HIRA ini sebagai instrumen dasar, instrumen awal nantinya akan berkembang. Kita akan memilih nanti jenis-jenis pekerjaan apa yang membutuhkan JSA karena nantinya kaitan dengan work permit dan sebagainya gitu kan. Bagaimana seseorang akan bekerja di satu area yang berisiko tinggi untuk COVID-19. Nah, tentunya kalau kemarin-kemarin barangkali JSA ini hanya kita buat JSA sesuai dengan prosedur pekerjaan tertentu tadi, tapi di era pandemi ini kita harus nambah itu JSA ini harus mencakup juga perlindungan keselamatan terhadap risiko COVID-19. Saya setuju dok, cuma memang untuk awal ini memang kita belum membanggakan. Nanti insya Allah mungkin ini kan petunjuk ini kan masih terus direvisi ya dok. Kita usahakan nanti tiap bulan kita update. Nah silakan nanti teman-teman dokter, teman-teman sejawat, atau tenaga kesehatan yang lain, kalau memang ada usul-usul untuk buku ini, bisa email ke kami. Nanti akan kami bagikan ke panitia alamat email untuk K3RS. Ini kami sangat memerlukan sekali ini masukan dari teman-teman praktisi lapangan. Terima kasih Prof. Terima kasih Dok. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya kepada Dokter Daru ataupun Prof. Meili, kira-kira pemakaian APD lengkap itu bisa memicu bahaya potensial juga atau tidak? Terus kira-kira berapa jam sih sebenarnya standar pemakaian APD untuk tenaga kesehatan yang lengkap ya, Prof. Dok? Silakan Prof. Meili dulu. Yang saya tahu 4 jam. Tapi sekarang juga ada yang 8 jam. Mereka buka. Bahkan ada yang sampai karena tidak boleh buka karena keterbatasan, mereka pakai Pampers. Itu. Jadi memang mungkin kaitannya nanti Pak Daru, Dokter Daru, tolong dilengkapi. Sebetulnya saya juga ingin bertanya kepada penyusun buku nih ya, tapi syukurlah nanti akan diperbaiki. Saya ngelihat sekarang untuk COVID-19, untuk pekerja kesehatan, yang utamanya sudah bukan hanya terbatas jadi tradisional, jadi fisik, kimia, biologi, ergonomi. Yang seperti saya katakan tadi, perilaku yang saya kasih contoh, mereka berpelukan, ya kan. Satu lagi juga itu faktor psikososialnya tuh harus betul-betul dilihat. Jadi mungkin jadi treatmentnya juga nanti karena kalau HRA-nya benar, treatmentnya juga tertuju. Saya khawatir kalau tidak dinilai nanti stresnya itu tidak teratasi. Apalagi teman-teman kita yang bekerjanya di tempat terpencil ya, mereka sekian waktu nggak boleh ketemu keluarga. Nah itu bagaimana jalan keluarnya? Juga burden terhadap di satu pihak dia ideologinya tetap jadi dokter, dia utamakan pasien, di lain pihak mungkin anak istrinya juga membutuhkan dia. Nah itu mungkin harus dinilai juga.
saya rasa itu justru yang paling berat. Yang lain itu bisa secara teknis ya, secara administratif bisa diatur pencegahannya terhadap bahaya-bahaya yang nyata, yang physically kelihatan, tapi mentalnya itu perlu dinilai, Dok. Kalau saya rasa, ya itu juga kaitannya dengan somatiknya, seperti kalau lansia, ya kan, atau dia sudah tua. Waktu itu saya agak deg-degan tuh, ada satu dokter, saya lupa namanya, beliau tuh ikut juga nangani pasien COVID. Aduh, saya pikir ini kok untung dia masih selamat. Saya beberapa teman yang meninggal justru ya karena usia, karena ada penyakit pendamping. Jadi saya tadi sebutkan cuma Prof. Bambang, sebetulnya ada beberapa lagi. Kaitannya juga, mungkin ada pertanyaan dengan Dr. Erdi, itu sebetulnya pasien. Sebagai pasien, dia berobat, karena nggak bisa, dia kan post transplantasi ya, dia harus berobat ke situ. Rupanya jalanannya itu dia nggak tahu, petunjuk jalannya nggak tahu, jadi dia jalan melalui pintu yang untuk pasien COVID juga. Dia terkena dan akhirnya meninggal. Saya kira faktor itu pun mungkin menjadi health risk assessment kita. Silakan, kalau boleh nanti saya ada satu lagi pertanyaan untuk Dr. Daru, tapi silakan dijawab dulu yang ini, pertanyaan yang ini. Ya, terima kasih Prof. Jadi betul Prof, ini kemarin dalam beberapa hari yang lalu memang sempat saya mengikuti diskusi. Jadi kebetulan Kementerian Kesehatan ini saat ini khususnya Dirkes Jawor sedang merencanakan untuk membuat petunjuk teknis yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah terkait untuk rumah sakit dan pasienkes dalam menghadapi era pandemi ini. Dan kami dari K3 Rumah Sakit kebetulan diundang untuk ikut dalam diskusi itu beserta perwakilan dari beberapa rumah sakit di Indonesia. Pertanyaan dari Prof. Medi tadi memang sempat mengemuka di diskusi juga, antara lain fit to work-nya gitu kan. Jadi karena kenyataan di lapangan ini banyak juga dokter-dokter yang ada komorbid, ya kemudian usia juga gitu kan, dan mereka kontak dengan area atau pasien-pasien yang berisiko COVID-19. Nah, cuman pada saat diskusi berlangsung kemudian berkembang bahwa beberapa rumah sakit juga merasakan, nah ini kalau kita terapkan feed forward dan sebagainya, kita lakukan assessment terhadap berarti kesehatan mental dan sebagainya, beberapa rumah sakit ini komplain ini, kami akan kekurangan tenaga ini Pak, karena di saat ini saja gitu dengan tiba-tiba ada sekian puluh tenaga medis yang harus dikarantina dan sebagainya, ini bahkan di rumah sakit kami sempat tutup untuk layanan dan sebagainya. Sehingga pada saat itu diskusi berkembang, ya kita akan membuat satu Kemenkes akan membuat satu regulasi terkait dengan fit to work-nya. Ya. Tapi cuman sampai sekarang saya belum update lagi kelanjutan diskusinya seperti apa. Tapi betul Prof. Meli memang kemarin sempat didiskusikan dokter-dokter yang ada komorbid, usia dan sebagainya itu sebaiknya nggak usah terlibat dalam penanganan pasien. Gitu. Betul. Nanti habis kita punya spesialis, maaf, nanti spesialis kita yang jago-jago pada habis nanti. Habis semua. Habis itu ancamannya ruginya lebih besar begitu. Jadi memang kalau kita lihat dari budaya kerjanya memang tuh etik dan value-nya harus dipegang betul ya. Jadi jangan karena kurang. Nah, mungkin memang salah satunya kita cari relawan yang bisa ngikut masuk ke rumah sakit. Sekarang ini kan banyak pasien dokter yang artinya yang praktek sendiri, mereka juga sudah tutup ya kan. Nah, mereka bisa dirangkul. Selain itu ada juga mahasiswa-mahasiswa seperti beberapa mahasiswa kami, mereka menjadi relawan. Dengan notabene beberapa memang dokter ya kan, mereka bisa dirangkul untuk ikut dalam tim untuk memenuhi kebutuhan dokter. Nggak mudah, tapi harus betul-betul ditulis written bahwa jangan dianggap karena tidak bisa memenuhi terus dihilangkan. Wah, itu nanti gimana ya, rasanya nggak boleh itu mutlak nggak boleh mestinya. Begitu mungkin pendapat saya nggak tahu, itu pendapat saya, mohon dipertimbangkan
Kalau salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Dok. Ini pertanyaan selanjutnya dari Dr. Nathanael untuk Dr. Daru, apakah ada standar untuk pencegahan bahaya COVID di rumah sakit atau pasienkes? Misalnya di UGD, apakah mutlak harus adanya tekanan negatif? Terus bagaimana untuk petugas-petugas yang medis tapi bekerjanya lintas ruang di rumah sakit? Terima kasih Dok. Ya, untuk standar saya rasa di beberapa edisi dari Kemenkes itu sepertinya sudah ada standarnya. Kemudian kalau kita lihat pada peraturan-peraturan yang sebelum adanya COVID ini memang Kemenkes pun sudah ada mengeluarkan semacam juknis ya, teknis untuk sarana prasarana di rumah sakit. Tapi di era COVID ini sepertinya saya lihat beberapa edisi ada terbitan dari Kemenkes itu sudah mencantumkan juga tentang perlunya ruang bertekanan negatif dan sebagainya. Jadi saya rasa rumah sakit tinggal mengikuti saja sebetulnya untuk area-area. Kalau misalnya di UGD memang diperlukan ya, tentunya memerlukan atau tidak kita juga harus lagi melihat gitu kan, melalui waktu survei, melalui kasus yang ada, pasien yang masuk dan sebagainya. Kalau memang diperlukan seperti itu tentu harus mengikuti dengan melengkapi dengan ruang bertekanan negatif karena ini terkait nanti dengan misalnya rumah sakit ini masih tidak menerima pasien-pasien non-COVID sebagai contoh. Kalau dia masih menerima pasien non-COVID, tentu dia harus lebih berhati-hati lagi memberikan pelayanan. Jangan sampai nanti karena salah dalam memutuskan apakah ini perlu atau tidak, justru malah salah satu epicentrum yang muncul untuk kasus-kasus baru COVID-19 itu dari rumah sakit, gitu kan. Ini yang menjadi kekhawatiran beberapa teman-teman di rumah sakit pada saat kami berdiskusi dengan teman-teman praktisi. Saya rasa itu bisa dilihat di beberapa edisi dari Kemenkes dan ada beberapa sebelumnya yang di era pra-COVID memang. Mbak, saya dengan kepada Dokter Daru. Dokter Daru itu sebetulnya posisinya sangat strategis menurut saya. Jadi satu aja sebetulnya sih pesan saya. Seringkali itu peraturan perundangan, legislasi itu justru terlambat. Nah, kita dari segi profesi kalau memang kita berpendapat itu silahkan dilaksanakan dulu. Nanti kita juga tahu kan, bahkan terbalik nih kementerian itu banyak sering mengundang kita kan. Memang legislasinya harus dilakukan, tapi kalau belum ada bukan berarti kita nggak usah melakukan. Jadi kesempatan emas buat Dokter Daru dan kawan-kawan berkarya. Selamat Dok, terima kasih. Terima kasih Prof. Nambahkan juga, jadi kebetulan memang kenapa kok kami waktu itu di beberapa hari yang lalu diundang untuk diskusi, karena kebetulan memang sempat saya kirimkan naskah juknisnya itu ke Bu Kartini. Ya. Nah, akhirnya Bu Kartini mengundang kami dari K3 Rumah Sakit, dan sekaligus sebetulnya baru kita lihat bahwa sebetulnya Kemenkes itu sudah membuat semacam petunjuk untuk manajemen bencana, tapi itu sudah 1 tahun, Prof. Jadi 1 tahun ini nggak selesai-selesai gitu kan. Belum selesai juga, muncullah si COVID-19. Jadi akhirnya kemarin sepertinya harus dirombak lagi dari awal, dan kalaupun toh membuat yang lama ini disahkan, maka Kemenkes sepertinya waktu itu kami usulkan, khusus untuk COVID-19 harus dibuatkan suplemen tersendiri gitu kan untuk pandemi COVID. Karena ini tidak akan muat dalam yang sudah draft yang sudah disusun, dan sepertinya sudah expired banget karena sudah 1 tahun nggak selesai itu kemarin. Betul. Perangnya banyak sektor yang terkait, jadi makanya saya bilang legislasi itu kadang-kadang terhambat. Jadi betul dari kami nanti barangkali Dokter Daru akan ketemu Mbak Mila. Bu Mila itu juga diundang untuk itu. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih Prof, terima kasih Dok. Ini ada 2 pertanyaan lagi nih untuk Dokter Daru. Jadi Dokter Joni. Dari Dokter Parmita Sari. Pada kenyataannya pemerintah daerah menunjuk beberapa RS swasta untuk merawat pasien COVID dengan alasan bahwa perawatan pasien COVID ini tidak membutuhkan ruang isolasi bertekanan negatif. Statement bahwa RS bisa merawat pasien COVID berasal dari Pemprov.
yang menunjuk. Dalam hal ini RS punya pilihan. Itu bagaimana, Dok, cara mensiasatinya? Aduh. Enggak, Prof. Meli. Kalau di tempat ini mungkin berdasarkan pengamatan pribadi teman-teman semua dan Prof. Meli, memang saat ini mungkin karena di beberapa ini kalau kita kaitkan dengan kebijakan setempat ya, kabupaten, kota, provinsi dan sebagainya, memang saat ini teman-teman di pemegang kebijakan itu kan dihadapkan pada angka-angka yang sedemikian tinggi gitu kan, tiap hari naik terus, fluktuatif sekali naik turun dan sebagainya. Nah, sehingga barangkali, dan saya tidak tahu juga miskomunikasinya di mana, sehingga ya saya sempat betul Dr. Parmitasari sempat juga saya dengar di beberapa daerah akhirnya terus menunjuk dengan kewenangannya menunjuk rumah sakit tertentu untuk dengan alasan tadi gitu kan. Tapi saya rasa ini ya tentu rumah sakit harus melakukan memberikan konfirmasi ke pemerintah daerah bahwa sebetulnya ini bukan keputusan yang bisa digunakan untuk main-main gitu kan, dengan alasan tadi Pemprov bisa menunjuk dan sebagainya. Tentu banyak yang akan dikorbankan ya dengan hanya karena pengertian bahwa pasien COVID tidak membutuhkan ruang isolasi. Ya, ini pasien COVID yang seperti apa? Karena kalau kita lihat bahkan WHO pun gitu kan meninggal tanpa atau belum keluar hasilnya juga bisa dikategorikan dia terkait dengan COVID-19 gitu kan. Ini tentu rumah sakit harus mengajukan alasan yang cukup kuat. Jadi jangan sampai nanti mensiasati dengan cara menerima atau bagaimana yang ujung-ujungnya nanti malah mengorbankan tenaga kesehatan, mengorbankan pasien juga mungkin. Saya tidak tahu juga apakah juga mungkin pasien nanti dengan masyarakat kita yang semakin pintar, pasien juga mungkin akan menuntut. Bisa juga menuntut, ini keluarga saya dirawat di sini, di rumah sakit nggak layak untuk perawatan COVID-19, akhirnya keluarga saya dengan sakit yang non-COVID-19 terkena, ini akan sangat, kalau menurut saya, ini akan sangat mungkin terjadi. Jadi sebisa mungkin apapun itu tetap rumah sakit harus bisa memberikan keputusan yang mengutamakan keselamatan baik dari aspek keselamatan pasien maupun keselamatan tenaga kesehatannya. Itu yang menurut saya harus didahulukan. Jadi tidak asal saja untuk menuruti pemahaman dari kepala daerah tersebut. Itu kalau hemat pribadi saya, Prof. Meli dan teman-teman. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter. Ini selanjutnya pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab yang pertama ini dari Dr. Ruli. Untuk Prof. Meli dan Dr. Daru, mengenai COVID-19 ini adalah masih dalam zona merah. Apakah berarti baik di Poli dan IGD, tenaga kesehatan sudah harus pakai APD level 3? Karena kan belum tahu tuh pasien yang datang itu COVID atau tidak. Ya, silakan Prof. Meli. Ininya mestinya Dokter Daru yang jawab. Tapi saya secara keseluruhan, secara helikopter view-nya, kalau rakyat kita yang saya katakan tadi health literacy-nya masih kurang untuk kepentingan kepentingan masuk rawat saja, mereka bisa berbohong. Nanti kalau di tempat-tempat sudah masuk baru dikatakan, oh ya saya gejalanya seperti ini. Itu kan yang menimbulkan banyak korban dari teman-teman nakes kita, terutama dokter dan perawat. Saya menganut, ya kalau saya boleh kasih usul, saya tapi nggak tahu nanti sebagai praktisinya di rumah sakit apakah memungkinkan atau tidak. Mestinya kita laksanakan adalah seperti HIV, universal precaution. Jadi kita harus menganggap semua orang itu adalah kemungkinan dia adalah istilah baru itu apa? Orang tanpa gejala. Bisa dia sebagai carrier, sebagai pengidap penyakit tapi tidak ada gejala. Jadi sebaiknya tetap. Nah, tapi pertanyaannya saya lihat tadi, apakah harus sampai ke level 3? Ya barangkali tidak perlu kalau yang tidak high risk betul yang pakai level 3 itu barangkali yang di kamar perawatan, yang langsung dengan pasien yang sudah tahu. Tapi cautionnya adalah tidak boleh telanjang begitu. Telanjang artinya menganggapnya ini seperti orang biasa aja, nggak boleh. Jadi tetap harus menganut universal precaution. Silakan Dokter Daru yang di rumah sakit lebih tahu. Ya, terima kasih Prof. Meli. Jadi
Betul, Prof. Memang kalau untuk teknis, masalah level 1, level 2, level 3 itu nanti kita harus sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tapi bahwa di era pandemi sekarang ini tentu kita tidak boleh main-main gitu kan. Hanya mungkin karena, ini hanya poliklinik, mungkin penyakit poliklinik neurologi gitu kan, sehingga risikonya rendah pasien. Kemudian kita lakukan pengamanan seadanya gitu kan. Nah, itu saya rasa kok ini tindakan yang sangat ceroboh di era pandemi, apalagi ini pemerintah pun masih menetapkan ini sebagai status darurat kesehatan gitu kan. Nah, tentu yang saya mungkin bisa titip pada teman-teman praktisi K3 rumah sakit adalah ini sebenarnya saat-saat kita ya untuk melakukan mungkin tidak hanya negosiasi, tapi kita harus meyakinkan manajemen rumah sakit ya, kalau saya boleh mengatakan untuk tidak menekan rumah sakit, ini saatnya K3 rumah sakit ini memiliki peran yang sangat besar karena sekaligus ini saya lihat ada pertanyaan dari Dr. RD gitu ya, bahwa selama ini K3RS hanya dianggap sebagai pelengkap persyaratan audit dan sebagainya. Saya setuju ya, masa-masa kemarin, masa-masa kegelapan K3 rumah sakit, sebagian rumah sakit itu masih hanya pelengkap saja gitu ya, muncul pada saat ada audit, ada akreditasi, setelah itu hilang lagi gitu kan. Nah, ini sebenarnya bargaining position yang sangat kuat ya. Jangan sampai momen ini kehilangan untuk sampai nanti diteruskan pada era-era pasca COVID, di mana komitmen dari manajemen rumah sakit itu sangat-sangat dibutuhkan, dan ini adalah kesempatan bagi K3 rumah sakit untuk memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Untuk salah satunya, kalau kasus ini adalah untuk menerapkan penggunaan APD dalam level melindungi secara maksimal, ya masalah teknis nanti level 1, level 2, level 3, itu tergantung hasil assessment di lapangan. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dok. Ini kita langsung lanjut aja ke, masih banyak nih, Prof, Dok, yang mau nanya, karena antusiasnya tinggi banget. Kita langsung masuk aja ke sesi tanya-jawab yang kedua. Jadi peserta bisa langsung menanyakan kepada narasumber, tapi bisa pakai fitur raise hand atau angkat tangan. Nanti saya persilahkan, baru boleh mengungkapkan pertanyaannya. Dok, mohon maaf, saya jam 3, jam 3 saya ada kuliah. Mungkin ada beberapa juga mahasiswa saya, misalnya ada dokter, saya ada beberapa orang, jam 3 saya harus masuk, saya izin barangkali kalau ada pertanyaan duluan, 1-2 pertanyaan saya akan jawab duluan. Iya, boleh, itu silakan yang ingin bertanya. Tadi kayaknya udah ada nih Dokter Isnan. Dokter Isnan. Barangkali saya tanggapi juga itu usulan dari Dr. Joni, relawan nakes diperlukan dengan syarat keterampilan PPI-nya sudah harus lulus. Oh, itu setuju sekali, harus untuk melindungi mereka. Silakan, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih, Prof. Ini tadi ada Dokter Isnan nih. Prof, tadi pengen nanya. Dr. Isnan, silakan. Sudah saya unmute. Oh, ini ngechat saya nih, Dokter Isnan. Mungkin sinyalnya jelek kali ya. Saya bacain aja ya, Prof yang mewakili. Siang, Dok dan Prof, terima kasih untuk sharing hierark yang biasa dilakukan di manufaktur atau konstruksi. Karena ada yang berbeda, khususnya untuk kemungkinan terjadinya penularan yang diakses dalam hitungan hari dengan skor 5. Apakah ini mungkin terjadi atau dapat dianalisa langsung memang dari faktor bahaya yang teridentifikasi? Atau dampak langsung dalam sehari tertular itu? Apa bisa dinilai atau dilihat mengingat masa inkubasi yang bervariasi? Bisa 7 hari, 14 hari, atau bahkan lebih. Sementara kita menilai setiap bulan masih belum bisa pasti apakah mutlak risiko dari identifikasi bahaya yang ada dan perlu terus analisa lainnya. Maaf, tadi terputus-putus. Pertanyaannya untuk siapa ya? Ini untuk Prof dan untuk dokter. Oh iya, kalau saya barangkali
saya akan menjawab itu memang perlu exercise. Kalau yang saya kasih contoh itu memang pekerjaan mahasiswa saya, belum tentu mereka benar. Jadi barangkali itu masih perlu kita tahu bahwa penyakit ini penyakit baru gitu ya, baru sekali. Selain baru, dia dinamis sekali karena coronavirus itu seperti dia kan serumpun dengan influenza. Dengan influenza itu strain-nya itu akan berubah-berubah terus, sifatnya pun akan berbeda-beda. Saya nggak tahu penilaian 5 itu apakah sudah pas, nanti kita lihat perkembangannya. Tapi kalau kita expecting the worst dan kita menganut precaution gitu, kita lebih hati-hati, saya kira perlu satu kompromi, karena itu juga terkaitnya nanti dengan biaya rumah sakit. Dari saya barangkali itu, silakan Pak Dr. Daru. Saya mau siap-siap, saya mundurkan diri dulu. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Silakan himpunan K3 Rumah Sakit. Terima kasih Prof. Meli. Kan untuk peserta dimohon ganti namanya nama yang ada untuk namanya sesuai dengan sertifikat, karena nanti dilaporkan. Baik. Karena kita terbatas di Nambah. Ya, jadi betul. Jadi memang untuk tahap awal ini memang kita perlu exercise. Oleh sebab itu sebenarnya yang kami inginkan nanti teman-teman baik di K3 Rumah Sakit, Fasiankes maupun di klinik perusahaan itu mungkin bisa mulai mencoba menerapkan, karena hasil penerapan atau implementasi teman-teman ini nanti yang sebenarnya akan kami buat atau kami gunakan sebagai dasar untuk revisi instrumen-instrumen ini selanjutnya. Jadi salah satunya tadi pertanyaan apakah dalam hitungan waktu 1 hari ya. Jadi memang ini juga hasil dari diskusi dengan beberapa praktisi yang menyampaikan pengalaman mereka bahwa di lapangan ini ada salah satu tenaga kesehatan mereka yang baru dalam hitungan 1-2 hari kontak gitu dengan satu area atau pasien tertentu, tapi sudah dinyatakan hasil rapid test, kemudian dilanjutkan dengan PCR dan sebagainya itu sudah positif. Nah ini waktu itu kami berdiskusi dan memperkirakan bahwa ya kita memang tenaga medis ini pun kan juga tidak semuanya berada atau bekerja dan pulang di rumah sakit gitu kan. Sebagian barangkali yang termasuk tidak berkontak langsung dengan pasien-pasien COVID-19, itu mungkin mereka tetap pulang ke rumah, mungkin mereka tetap berinteraksi dengan orang-orang di sekitar rumah dan sebagainya. Nah, barangkali ini juga bisa menjadi salah satu faktor penularan di luar rumah sakit, tapi kebetulan itu akan karena mereka yang terakhir itu kontak dengan pasien, kontak dengan lingkungan, sehingga kita melihat sebagai dampak dari kontak dengan pasien atau kontak dengan lingkungan rumah sakit yang terakhir kali. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan untuk jawaban yang dari Dr. Risna. Terima kasih Dr. Daru atas tambahannya. Ini tadi udah ada yang tunjuk tangan. Dr. Anita. Kepada Dr. Anita dipersilakan. Selamat sore Dr. Daru. Selamat sore Dr. Anita. Terima kasih Dok. Ini mungkin saya mewakili teman-teman ya, banyak yang menanyakan yang di fasilitas kesehatan perusahaan. Sepertinya belakangan ini mau tidak mau sudah harus membuat perawatan mandiri di tempat perusahaannya masing-masing, terutama teman-teman kita kemarin banyak yang menanyakan untuk perkebunan dan lain-lain. Apakah mungkin nanti buku yang ini bisa di risk assessment-nya itu juga bisa diperluas lagi ke
fasilitas-fasilitas yang mungkin lebih sederhana dibandingkan rumah sakit, minimal standar minimal apa yang harus kita siapkan untuk terkait dengan K3 di Vaskes masing-masing untuk melakukan perawatan mandiri. Ya, betul Dok Anita. Terima kasih untuk masukannya. Jadi memang setelah petunjuk ini beredar, gitu, kita juga banyak sekali mendapat masukan-masukan secara langsung maupun lewat email dan sebagainya. Salah satunya adalah permintaan dari teman-teman praktisi K3 yang non rumah sakit dan Fasiankes, gitu kan. Ini penerapannya bagaimana nih kalau di tempat-tempat seperti perusahaan atau mungkin perkebunan, manufaktur dan sebagainya. Jadi memang kami sendiri saat ini masih berdiskusi dengan beberapa pakar juga di internal K3 rumah sakit, gitu kan. Untuk nantinya kita pertimbangkan apakah kita akan membuat satu semacam manajemen bencana pandemi, pedoman manajemen bencana pandemi untuk K3 yang non rumah sakit. Jadi seperti infectious disease preparedness and response, seperti IDPR, lah seperti itu kira-kira bentuknya seperti itu yang bisa digunakan oleh teman-teman praktisi K3 di luar rumah sakit dan Fasiankes. Bisa di manufaktur, bisa di perkebunan dan sebagainya ya. Nah, harapannya juga sama, nanti kita akan buat pedoman ini sepraktis mungkin supaya bisa digunakan secepat mungkin gitu kan oleh teman-teman, karena tetap nanti ini akan kita evaluasi ke depannya, ya, kita perbaiki terus ya. Untuk itu barangkali nanti silakan teman-teman K3 yang di perkebunan dan sebagainya mungkin bisa menyampaikan beberapa usulan dan sebagainya melalui email kami gitu kan. Atau nanti ini masih sedang proses teman-teman, permasalahan, problem dan sebagainya bisa kita gunakan untuk melengkapi edisi yang lain gitu kan, edisi yang lain dari K3 rumah sakit. Itu mungkin Dok Anita. Oke Dok, terima kasih. Memang kebetulan kita juga berupaya menyusun bagaimana SOP fasilitas perawatan mandiri oleh tempat kerja. Mungkin nanti kita juga dari IDKI bisa berkonsultasi terkait persiapan lokasi dan K3-nya ya Dok ya. Silakan Dok, mungkin malah kita kolaborasi aja. Petunjuknya antara jadi satu aja, antara K3 rumah sakit dan IDKI, kita buat bareng nggak apa-apa gitu kan, karena teman-teman IDKI saya rasa banyak sekali nih pakar-pakar, praktisi-praktisi untuk yang K3 yang non rumah sakit dan Fasiankes. Saya rasa boleh aja Dok yang kita konsultasi untuk bikin bareng-bareng juga nggak apa-apa sih. Oke Dok, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Darul, Dokter Anita. Ini mungkin masih ada sedikit waktu apabila masih ada yang ingin bertanya. Mana nih? Mungkin kalau udah nggak ada yang tanya, kayak udah nggak ada nih Dokter Daru. Ya. Udah. Silakan, moderator. Kayaknya udah pada selesai. Jadi mungkin Dokter Daru mungkin bisa memberikan closing statement Dok untuk materi kita webinar hari ini. Ya, terima kasih Dr. Justina. Jadi intinya teman-teman semua bahwa di era COVID-19 ini salah satu area atau tempat kerja yang berdampak itu adalah rumah sakit dan Fasiankes. Ya. Jadi kami dari K3 Rumah Sakit dan Fasiankes intinya adalah bahwa kita harus mengupayakan semaksimal mungkin perlindungan baik tenaga kesehatan maupun tenaga medis, dengan tentunya tetap kita tidak melupakan keselamatan pasien. Jadi apapun itu kita harus lakukan, kita upayakan perlindungan semaksimal mungkin terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis dalam menghadapi era pandemi COVID-19. Itu mungkin dari saya, Dr. Justina. Baik, Dokter Daru, terima kasih banyak. Dan sekian dari IDKI juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan waktunya dari narasumber dan juga teman-teman sejawat semuanya dan peserta pada hari ini. Nanti materi akan disampaikan melalui email bersama dengan e-sertifikat. Sekian. Terima kasih banyak atas waktunya.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.